Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai gelombang cahaya bagian kedua, yaitu tentang interferensi dan difraksi cahaya. Kita mulai dengan interferensi. Interferensi cahaya adalah keadaan saat dua gelombang cahaya atau lebih berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Syarat terjadinya interferensi cahaya yaitu gelombang-gelombang cahayanya berasal dari sumber yang kohen, sehingga amplitudo, panjang gelombang, dan frekuensi yang sama, serta beda fase yang selalu tetap. Young merupakan orang yang pertama kali mendemonstrasikan interferensi cahaya pada tahun 1801 yang kita kenal dengan interferensi celah ganda Young. Kita lanjutkan ke mengenai interferensi celah ganda Young. Pertama-tama, cahaya melewati satu celah. Sebelumnya ini cahaya melewati satu celah. Selanjutnya cahaya melewati dua celah sempit. Jadi sebelum melewati ke sini, sebelum melewati dua celah ini, sebelumnya cahaya itu melewati satu celah. Saat cahaya melewati dua celah sempit, gelombang cahaya akan saling berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Hal ini disebabkan karena gelombang-gelombangnya menempuh panjang lintasan yang berbeda, mengakibatkan gelombang-gelombang mengalami perbedaan fase dan menciptakan pola interferensi. Di sini ya, pola interferensi itu maksudnya di sini. Sini ada terang pusat, kemudian gelap, terang pertama, gelap kedua, dan terang kedua dan gelap ketiga. Ini terang pusat, ini gelap ke satu, terang ke satu, gelap kedua, terang kedua, dan gelap ketiga. Perbedaan fase ini ada yang saling menguatkan sehingga menghasilkan interferensi konstruktif, dan ada yang saling melemahkan sehingga menghasilkan interferensi destruktif. Interferensi konstruktif dan destruktif itu ternyata akan menghasilkan dua pola yang berbeda, yaitu terang dan gelap. Jika kedua gelombang cahaya berinterferensi saling memperkuat bersifat konstruktif, maka akan menghasilkan garis terang yang teramati pada layar. Dan jika kedua gelombang cahaya berinterferensi saling memperlemah bersifat destruktif, maka akan menghasilkan garis gelap yang teramati pada layar. Dalam interferensi celah ganda Young terdapat dua persamaan, yaitu persamaan untuk interferensi maksimum di P, di P, yaitu pola terang. Dapat dituliskan persamaannya D sin theta sama dengan N lambda. Ini ya simbolnya ada yang N, ada yang M, sama saja ya. Jika sudut theta memiliki nilai yang kecil, maka rumus di atas akan menjadi D dikalikan P per L sama dengan N dikalikan lambda. Ini persamaan untuk interferensi minimum di pola P, di sini ya, pola gelap. dP per L sama dengan 2N min 1 dikalikan setengah dikalikan lambda. Di mana P yaitu jarak dari garis gelap ke terang pusat. Ini P ya. Ini terang pusat, misalkan di sini ke terang pertama atau terang pusat ke gelap pertama. D itu sama dengan jarak antara dua celah, L itu sama dengan jarak celah ke layar, dan lambda ini sama dengan panjang gelombang cahaya. N ini atau M itu sama dengan orde interferensi, di mana nilainya itu bisa 1, 2, 3, dan sebagainya. Jadi ini yang disebut dengan D, ini celah ya, jarak antara celah. Dan ini jarak dari celah ke layar yang ditangkap ada garis gelap terang, ini yang beri simbol L. Kemudian P ini jarak dari terang pusat ke gelap, terang pusat ke terang pusat ke terang pertama, terang pusat ke gelap pertama. Ini yang disebut dengan P. Ibu ulangi lagi ya. D ini merupakan jarak antar celah. Kemudian L ini jarak dari celah ke layar, dan P ini jarak antara terang ke terang, gelap ke gelap, atau terang pusat ke gelap, terang pusat ke terang 1 atau terang 2. Berikutnya ke contoh soalnya. Gambar di bawah merupakan percobaan interferensi pada celah ganda.
Jika garis terang kedua dari pusat interferensi 3 mili, maka panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah, kita lihat panjang dari celah ke layar itu L ya, jadi 1 meter. Kemudian jarak antar celah itu 0,4 mili, diubah ke meter 0,000 meter, atau kita lebih sederhanakan menjadi 4 dikali 10 pangkat min 4 meter. Kemudian dari sini M-nya itu 2, ini boleh N, boleh M ya. Karena di sini kenapa 2? Di sini ada kata-kata jika garis terang kedua. Berarti M atau N-nya sama dengan 2. Kemudian kita lanjutkan. Jika garis terang kedua dari pusat interferensi 3 mili, nah yang 3 mili ini yaitu P, sedangkan garis terang kedua yang 2 ini yaitu M atau N. P-nya sama dengan 3 mili dirubah ke meter, artinya dibagi 1000 ya, maka 3 jadi kali 10 pangkat min 3 meter. Yang ditanyakannya yaitu panjang gelombang. Kita dapat menggunakan persamaan dV per L sama dengan M dikalikan lambda, di mana D-nya itu besarnya 4 kali 10 pangkat min 4, P-nya itu 3 kali 10 pangkat min 3, dan L-nya yaitu 1. Maka 4 dikali 12 dibagi 1. Ini dijumlahkan kali 10 pangkat min 3. Sama dengan lambda dikalikan 2. Nah, untuk mencari lambdanya, lambda tinggal di sini, maka 2-nya pindah ke bawah. Nah, tadi hasil perkalian ini yaitu 12 kali 10 pangkat min 7 dibagi 2, yaitu 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Jadi jawabannya A. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Sebuah celah ganda disinari dengan cahaya yang panjang gelombangnya 640 nanometer. Sebuah layar diletakkan 1,5 meter dari celah. Jika jarak kedua celah 0,24 mili, jarak kedua pita terang yang berdekatan adalah, kita lihat diketahui yang pertama yaitu lambda, panjang gelombang besarnya 640 nanometer, di mana 1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat min 9 meter. Maka 640 nanometer kalau kita ubah ke meter menjadi 64 dikali 10 pangkat min 8, atau 640 dikali 10 pangkat min 9, jadi 64 kali 10 pangkat min 8 meter. Jarak dari celah ke layar atau kita beri simbol L itu sama dengan 1,5 meter. D-nya yaitu jarak antar celah besarnya sama dengan 0,24 mili. Kita ubah ke dalam meter menjadi 24 kali 10 pangkat min 5 meter. M-nya sama dengan 2. Dari sini ya dilihat jarak kedua, maka M-nya 2 atau N2 boleh. Yang ditanyakannya yaitu P. Untuk menjawabnya kita gunakan persamaan dP per L sama dengan M dikalikan lambda. D-nya itu sama dengan 24 dikali 10 pangkat min 5. P-nya yaitu yang ditanyakan, dan L-nya 1,5. Sama dengan ini ke 2 dikalikan 64 kali 10 pangkat min 8. Maka untuk mencari P kita kali silang ya. Yang ini ke bawah, yang ini dikalikan ke sini. Jadi 2 dikali 1,5 dikali 64 kali 10 pangkat min 8. 1,5 dikalikan 2 dikali 64 dibagi 24 itu udah 8. Maka ini naik ke atas ya. Jadi 10 pangkat min 8 dikali 10 pangkat 5. Jadi min 8 ditambah 5 itu sama dengan min 3. Jadi P-nya sama dengan 8 kali 10 pangkat min 3 meter. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Gambar berikut ini merupakan sketsa lintasan sinar oleh difraksi celah ganda. Nah, ini jarak dari antar celahnya yaitu yang kita beri simbol D sama dengan 0,06 mili. Jarak dari celah ke layarnya 2 meter. Jika A adalah titik terang orde ketiga, maka M atau N-nya 3. Panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah 500 mm, berarti ini lambdanya. Maka jarak A dari terang pusat adalah, kita lihat diketahuinya, panjang gelombangnya 500 mili, kemudian L 2 meter diubah ke mili, kita coba ubah ke mili semuanya ya, menjadi 0,002 mili. D-nya
sama dengan 0,0 mili, yang ini ya, D-nya jarak cerah. M-nya ordernya yaitu 3. Dari mana 3? Ini ya, 3. Yang ditanyakannya P. Kita dapat menggunakan persamaan dP per L sama dengan M dikalikan lambda. D-nya yaitu 0,06 dikalikan P yang ditanyakan dibagi L-nya 0,002 sama dengan 3 dikali 500. Maka kita kali silang ya, P-nya sama dengan 3 dari mana dikalikan ini dibagi 0,06. Jadi P-nya sama dengan 50 meter. Karena di sini mintanya di dalam senti, maka P-nya sama dengan 5 cm. Kita lanjutkan ke mengenai difraksi cahaya. Difraksi cahaya adalah peristiwa pelenturan cahaya yang akan terjadi jika cahaya melalui celah yang sangat sempit. Difraksi cahaya dibagi dua, yaitu yang pertama difraksi celah tunggal. Misalkan ini ada laser pointer, di mana laser pointer ini yaitu sebagai sumber cahaya. Cahaya dari laser pointer ini melewati penghalang, di mana pada penghalang ini ada celah yang sempit. Ketika cahaya difraksi bergabung, maka ia akan menghasilkan pola terang atau gelap yang dihasilkan dari interferensi gelombang dan ditangkap oleh layar. Yang pertama yaitu akan terjadi yang disebut dengan terang pusat. Kemudian ada gelap ke-1, terang ke-1, gelap ke-2, dan terang ke-2. Kita lanjutkan berikutnya. Gambar di bawah ini merupakan proses difraksi cahaya ketika melewati celah tunggal. Ini ya. Tadi katanya kan terbentuk terang pusat, kemudian gelap ke berapa. Untuk interferensi minimum akan menghasilkan pola gelap dengan formulasi D sin theta sama dengan N dikalikan lambda. Dengan M merupakan urutan pita gelap, jika sudut theta memiliki nilai yang kecil, maka rumus di atas akan menjadi dP per L sama dengan N dikalikan lambda. Boleh N, boleh M ya. Keterangannya D-nya lebar celah, P-nya jarak antar terang, L-nya jarak layar, N kecil itu terang ke berapa gitu ya. Dan lambda ini situ panjang gelombang. Difraksi maksimum atau garis terang dapat dihitung dengan menggunakan persamaan D sin theta sama dengan M plus setengah dikalikan lambda. Dan difraksi minimum atau garis gelap dapat dihitung dengan menggunakan persamaan D sin theta sama dengan M dikalikan lambda, di mana M sama dengan 1, 2, dan 3. D sama dengan jarak antar dua celah, satuannya meter, M itu order terang atau gelap, dan lambda itu panjang gelombang, satuannya meter. Kita lanjutkan ke difraksi kisi. Hubungan antara lebar kisi yaitu D dan banyak garisan pada kisi yaitu N besar adalah sebagai berikut. D sama dengan 1 per N. Difraksi maksimum atau garis terang dapat digunakan persamaan D sin theta sama dengan M lambda, di mana M-nya ya benar 1, 2, dan 3. Difraksi minimum atau sering dijelaskan yaitu garis gelap, maka persamaan menjadi D sin theta sama dengan M min setengah dikalikan lambda. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seberkas sinar monokromatis dengan panjang gelombang 5000, di mana 5000 angstrom, di mana 1 angstrom sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Melewati celah tunggal menghasilkan pola difraksi order terang. Pertama, seperti pada gambar. Lebar celah sebesar, yang ditanyakannya lebar celah berarti yang ininya ya, yang lebar celah ini. Pembahasannya kita lihat diketahui panjang gelombangnya 5 kali 10 pangkat 3, ini dari sini ya 5000 ya, dikali 10 pangkat min 10. Jadi yang panjang gelombangnya ini kan satuannya angstrom, dirubah dulu ke meter. Maka panjang gelombangnya menjadi 5 dikali 10 pangkat min 3 meter. Sudutnya dari sini yaitu 30 derajat dan M-nya yaitu 1. Untuk menjawab soal ini, kita dapat menggunakan persamaan D sin theta sama dengan M dikalikan lambda. D sin 30 derajat sama dengan 1 dikali 5 kali 10 pangkat min 7. Maka D sin 30 kan setengah, sama dengan ini 1 dikali 5, 5 dikali 10 pangkat min 7. Maka D sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7 dibagi setengah.
Maka D sama dengan 10 pangkat min 7 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 atau sama dengan 10 pangkat min 3 mili atau bisa juga ditulis 0,001 mili. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai difraksi dan interferensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.